Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel pemula berbagi tutorial dan ide kreatif. Oke teman-teman, untuk kali ini saya kedatangan servisan setrika listrik ya, mereknya Philips Diva. Ini untuk tipenya GC 122 watt, 350 watt ya. Ini kendalanya mati total teman-teman ya, sama sekali tidak bisa menyala. Oke, kita colokan dulu. Ini sudah pada posisi maksimal. Cek dulu, tetap tidak bisa menyala, indikator tidak bisa menyala. Langsung saja kita bongkar teman-teman ya. Nah, ini pakainya seperti ini bautnya. Ada enggak ya teman-teman ya? Kita carikan dulu. Ini pakai obeng bintang teman-teman ya, atau teman-teman bisa gunakan kunci L. Oke, kita lepas. Ternyata dari belakang dulu teman-teman ya bongkarnya. Nah, seperti ini kalau salah congkel ya bisa pecah. Ini dalamannya seperti ini ya. Di sini masih ada baut-baut, kalau dicongkel dari sini ya pecah. Jadi ya harus hati-hati ya, jangan asal congkel saja. Kalau misalkan sudah dicongkel, jangan dipaksakan, barangkali salah ya. Kalau model terbaru memang seperti ini ya, untuk baut-bautnya itu banyak sekali. Nah, inilah tinggal dilepas sampai ke depan teman-teman ya. Seperti ini juga dilepas dulu. Nanti dilakukan pengecekan di bagian kabel colokannya. Ini masuk ke sini teman-teman ya. Coba ini dibongkar. Di sini ada bautnya juga. Kayak sekali nih bautnya teman-teman. Ini masih belum bisa dibuka. Di sini masih ada baut kalau nggak salah. Ini di mana lagi nih? Coba di sini barangkali. Nah, di sini ada teman-teman ya. Di sini ada bautnya, nggak bisa langsung dilepas, harus melepas itu ya, knob pengatur suhunya. Ini baru bisa dilepas seperti ini. Lanjut dilakukan pengecekan untuk kabel colokannya terlebih dahulu. Jangan lupa pemasangan ya, disesuaikan nanti ya kabelnya. Kalau untuk yang hijau ada garis kuning untuk ground yang tersambung ke bodi teman-teman. Kita cek dulu kabelnya, apakah kabelnya aman apa tidak. Saya tetap menggunakan alat ini teman-teman ya, untuk pengecekan. Cukup simpel, aman ya, ada koneksi, kabel tidak putus, kabel aman. Dilanjutkan bongkar bagian dalam. Ini harus dilepas juga.
Nah, di sini ada baut 1 2 3. Ini harus hati-hati ya. Bolak-balik seperti ini. Kalau masih seret bisa dikasih pelumas ya, biar licin. Bisa dikasih minyak kayu putih juga bisa, atau pelumas biar bautnya mudah dilepas ya. Jangan pakai okol, tapi pakai akal. Masih sulit ya. Pelan-pelan sudah terlepas teman-teman ya. Yang ini juga tinggal satu yang belum terlepas. Nah, ini masih nyangkut ya untuk kabelnya. Jangan sampai salah pemasangan, nanti diperhatikan betul untuk kabel colokannya. Nah, seperti ini. Nah, dalamannya seperti ini teman-teman ya. Sekotor ini kotoran dari mana juga belum tahu teman-teman ya. Dibersihkan terlebih dahulu. Sampai berbentuk seperti kapas teman-teman ya. Ini saya bersihkan terlebih dahulu teman-teman. Ini setelah saya bersihkan, nah kemudian teman-teman cek di bagian sini ada yang namanya thermofuse atau sikring. Ini sebagai pengaman pada setrika listrik ya, untuk thermofuse atau sikringnya. Artinya bila termostat ini tidak berfungsi, maka nanti ini putus ya. Yang seharusnya di titik berapa derajat ini ya. Ini di sini ada teman-teman ya, biasanya ada di titik derajat. Ketika panasnya sudah mencapai berapa derajat seperti itu, ini nanti akan putus sendirinya, nyala mati nyala mati. Nah, putus nyambung. Dan ketika panasnya sudah di titik tertentu namun ini tidak bisa memutus arus ya termostatnya ini, maka akan panas terus elemennya. Di saat elemennya ini panas terus dan mencapai titik nilai dari thermofuse atau sikring, maka sikring akan putus. Dan ketika sikringnya putus ya, otomatis setrika listrik mati total dan aman, kerusakan tidak parah dan baju pun tidak terbakar. Kita cek dulu berapa ukuran thermofuse-nya atau sikringnya. Biasanya 250-an ya teman-teman ya. Ini 240 teman-teman ya. Ini 240 derajat. Kita cek dulu apakah memang benar thermofuse atau sikring yang putus. Tetap pakai alat ini untuk pengecekan ya. Ini mati ya. Kalau indikatornya mati berarti thermofuse ini putus. Saya
carikan dulu dengan ukuran yang sama, paling tidak selisih sedikit ya teman-teman. Ya ini teman-teman ya, di sini saya punya ukuran 250 derajat, beda sedikit ya, tinggi sedikit nggak masalah, yang penting masih ada pengamannya, jangan langsung dijemper. Sebenarnya lah kalau langsung dijemper ya pakai kabel seperti ini, tapi namun ini sangat berbahaya teman-teman ya, jangan dilakukan lah. Langsung disambung kabel di sini langsung bisa nyala. Namun nanti resikonya bila ini tidak bekerja lagi, tidak berfungsi lagi, maka kerusakan akan bertambah parah dan baju pun bisa terbakar. Maka dari itu ini dilepas ya, diganti dengan yang baru. Untuk pemasangan bisa dililitkan ya. Masalahnya kalau mungkin ini disolder, saya juga belum pernah apakah nanti timahnya meleleh apa tidak ketika dibuat nyetrika, karena kan panas. Coba di namun di sini juga masih ada apa teman-teman, pelindung ya, pelindungnya ini juga aman sepertinya. Ketika disolder, kita solder saja ya biar kuat. Sebenarnya kalau tidak disolder pun juga tidak apa-apa ya, tapi ini biar lebih kuat lagi, tapi insya Allah tidak meleleh ini. Oke, kita bungkus lagi. Nah ini posisikan di sini teman-teman ya. Nah, ini bisa dirapatkan lagi. Nah. Sudah aman. Ini belok lagi teman-teman ya, ke sini tadi. Nah, kemudian dilakukan pengecekan. Dicek bagian sini. Ini ya. Ini dari listrik, kemudian masuk sekring atau termofuse. Bentar. Kemudian dari termofuse masuk ke sini ya, kemudian yang satu ini masuk ke termostat. Kita cek dulu caranya seperti ini, langsung ke sini aja teman-teman ya, bisa ini. Nyala ya, coba kita matikan. Nah, mati, nyala, mati, nyala. Oke, insya Allah sudah selesai, tinggal dirapikan. Ini dilepas dulu saja teman-teman. Ini dimasukkan ke sini ya.
ketiga kabel ini. Jangan lupa ya nanti dipasang lagi ya untuk ini, ringnya ini. Yang satu mana tadi? Ini harus ada ringnya teman-teman. Kalau ringnya hilang wah bahaya ini. Ini masih kurang satu. Ini teman-teman ya, sudah ketemu ringnya. Nah, ini dimasukkan semua kabelnya. Ambil indikator juga. Nah, lumayan agak ribet juga teman-teman ya kalau setrika model terbaru. Ini yang satu nggak kelihatan, ini pendek sekali teman-teman. Jangan lupa ini pasang yang kuat. Nah, pasang kembali. Oke teman-teman ya, lanjut kita coba. Ini sudah saya rapikan, pemasang kabel juga, tinggal ya memasang tutup atau casing bagian luar saja. Apakah sudah bisa menyala? Ini masih posisi off ya teman-teman, belum saya nyalakan. Coba diputar ke kanan. Alhamdulillah sudah bisa menyala. Untuk melihat normal tidaknya di bagian termostat ini, teman-teman nyalakan seperti ini, kemudian tunggu ya, kalau sampai ini bisa mati sendiri. Kalau masih sudah bisa mati sendiri kemudian nyala lagi, berarti sudah normal. Mungkin cukup sekian dari channel Pemula Berbagi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.